Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firda Fitaul Mawarda, NIM E 2019-1099 dari kelas Perbankan Syariah 2. Untuk video tanggapan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Nah, pengertian kebijakan moneter sendiri adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk misalnya dalam mencetak uang, mengedarkan uang di dalam masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Karena apabila terjadi terlalu banyak uang yang beredar akan terjadi inflasi atau kenaikan harga barang. Begitu sebaliknya, peredaran yang sedikit maka akan terjadi deflasi atau penurunan harga dan barang menjadi murah. Terus materi yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, jenis-jenis kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan ekspansif atau monetary expansive policy. Nah, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Terus yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini dibuat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar banyak atau mengurangi jumlah uang yang beredar banyak. Kebijakan ini dilakukan oleh negara apabila negara telah mengalami inflasi. Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan uang ketat. Terus materi yang ketiga yaitu tujuan kebijakan moneter. Nah, tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah meningkatkan mata uang sebagai alat pertumbuhan sebagai alat pertukaran dalam perekonomian atau sebagai alat jual beli. Nah, pertukaran jual beli di dalam suatu pasar masyarakat. Terus yang kedua, menjaga kestabilan harga. Terus yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Dan yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Nah, seperti sebelumnya yang saya jelaskan, IS itu adalah barang, sementara LM adalah uang. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, untuk materi yang keempat yaitu instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, contohnya misalnya dengan cara pemerintah membeli obligasi yang ada di masyarakat sehingga uang itu dapat beredar di tengah masyarakat. Terus yang kedua, kebijakan diskonto. Terus yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Nah, apabila uang beredar terlalu sedikit, maka pemerintah akan mengurangi cadangan kasnya. Begitu sebaliknya, apabila uang beredar banyak, maka pemerintah akan meningkatkan cadangan kasnya. Terus yang keempat, kebijakan kredit ketat atau disebut juga dengan kebijakan moneter kontraktif. Terus yang kelima, kebijakan dorongan moral. Terus yang terakhir, penyesuaian tingkat suku bunga. Terus untuk materi yang kelima yaitu beberapa mazhab tentang instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu mazhab istishaduna. Nah, mazhab istishaduna ini adalah mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir As-Sordan. Terus yang kedua, mazhab mainstream. Nah, mazhab mainstream ini adalah mazhab yang dikembangkan oleh ekonomi lain seperti Umar Chaptra, Abdul Manan, dan lain sebagainya. Nah, istishaduna ini adalah tidak ada kebijakan. Nah, pada masa istishaduna ini adalah tidak ada kebijakan moneter karena sistem perbankan itu tidak ada dan penggunaan uang itu minim. Terus yang kedua, mainstream. Nah, mainstream ini memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Terus materi yang keenam yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ihtiyati. Nah, nisbatul ihtiyati ini adalah pemerintah akan melakukan langkah-langkah dalam persentase uang cadangan yang berada di bank. Terus yang kedua, Iqna al-Ma'wi. Iqna al-Ma'wi ini adalah melakukan dorongan moral seperti yang memberikan kebijakan-kebijakan di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, nisbatul iqrad. Nah, nisbatul iqrad ini bagaimana kita memberikan uang bebas tanpa adanya keuntungan di tengah masyarakat, tanpa adanya riba di tengah masyarakat. Terus yang keempat, i'adatus sanadat. Terus yang kelima, as-suku al-islamiyah. Terus yang keenam, islamic sukuk. Nah, as-suku al-ilmiah ini sama dengan islamic sukuk ini sama, yaitu pemerintah menjual surat-surat berharga dan mengembangkan obligasi di dalam masyarakat. Terus yang ketujuh,
al-istimas al-hukumi. Nah, al-istimas al-hukumi ini atau disebut juga dengan pemerintah menginvestasikan sebagian sahamnya terhadap perusahaan-perusahaan. Terus yang kedelapan, adatut tasdik. Nah, adatut tasdik ini yaitu mengembangkan surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sedikit, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.